Jumpa lagi dengan saya Edi Wijaya dari Yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Mari sama-sama kita saksikan kegiatan bakti sosial dari tim relawan Yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ayo. Untuk memperingati Hari Kartini tahun 2026 ini, Yayasan Wijaya Peduli Bangsa kembali menghadirkan sosok perempuan-perempuan hebat para pencari nafkah. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Puji nih, salah satu sosok Kartini perempuan hebat masa kini. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Kak. Ibu Puji, kalau boleh Ya. tahu nih Ibu Puji sekarang usianya berapa Bu? 34. 34 Ya. tahun. Ibu Puji saat ini kesehariannya sebagai apa nih Bu? Boleh diceritain mungkin? Kesehariannya sebagai ibu PKK ya, yang punya anak 2 dan kebetulan karena punya sesuatu yang jangan berhenti di rumah aja gitu. Saya punya karya gitu. Hal yang semenjak selesai kerja, menikah, punya anak, cuman pikirannya tidak ingin bekerja kan. Tapi apa sih yang bisa menghasilkan ketika kita ngomong anak gitu. Nah, saya mulailah dari dapur seperti itu. Jadi awal mula merintis dan belajar itu makanan. Jadi itu di kantin. Jadi sebelumnya itu sudah punya kalau aku udah punya anak mungkin akan jualan aja. Nah, kebetulan kan kita kerja keras kan untuk mencari makan pada akhirnya. Nah, ada dapat ide lah dari orang tua itu ya, kalau kamu jualan makanan ya itu pasti nggak kelaparan. Meskipun duit itu belum dipegang tapi makan udah pasti seperti itu. Nah, itu udah jadi garis bawah di situ. Produk apa yang kiranya bertahan? Kiranya sebulan 2 bulan masih bertahan. Akhirnya punya ide itu mungkin peyek karena nggak perlu modal banyak dan alatnya pun cukup yang di rumah saja. Nah, kebetulan nggak ada basically untuk peyek yang pada umumnya, akhirnya kita mencoba yang kembang goyang waktu itu. Nah, dari situ kita coba untuk ikut kompetisi, untuk inovasi, ya akhirnya alhamdulillah berkat bantuan Allah mungkin ya, yang nggak mungkin jadi mungkin, yang nggak hebat jadi hebat, yang nggak mampu apapun jadi mampu ya itu kita meyakini karena hati ingin tetap berkarya. Karena kalau kita berkarya punya dampak ya akan ya bermanfaat lah bagi kita sesama gitu. Berarti ini Bu sampai saat ini masih berjualan kembang goyang ya Bu ya? Masih gitu. Itu dari tahun berapa berarti itu Bu mulai jualan kembang goyang? Kalau mulai berjualan itu COVID ya Kak, mungkin 2001 itu ya aku mulai ya, karena kan COVID itu 2029 ya. Nah, mulai di tahun itulah gitu. Nah, selama Ibu berjualan Ya. kembang goyang dari 2021 nih Ya. Bu, Ibu ada ngerasain kendala apa nggak gitu Bu? Kalau kendala sih pasti ada karena kan kita selain ngomong anak, kita berkecimpung di lingkungan seperti PKK, seperti itu kan banyak hal yang perlu dibagi, apalagi keluarga itu kan menjadi tantangan tersendiri gitu. Cuman mencuri waktunya gini, mungkin pas anak tidur saya mengerjakan gitu. Kalau menurut Ibu nih sosok ini kan kita memperingati Hari Kartini nih ya Bu. Iya. Artinya menjadi seorang perempuan yang mandiri itu apa sih untuk Ibu? Kalau melihat dari keadaan dan kondisi sekarang ini memang perempuan itu harus jadi benar-benar mandiri ya. Pola pikir saya gini, kalau kita punya karya, kita berdaya, pasti kita punya dampak untuk ke lingkungan gitu, ke masyarakat. Pesan Ibu apa sih untuk perempuan di luar sana yang berjuang mencari nafkah juga nih Bu? Ya, apalagi yang baru merintis jadi ibu seperti itu ya. Kadang masalah kecil itu dimulai dari ekonomi. Nah, ekonomi pun bukan hal yang jadi utama gitu. Intinya itu kita bahagia dulu gitu. Bahagia itu mungkin serta-merta bukan karena uang yang banyak ya, tapi kita itu jadi perempuan yang berharga aja gitu. Kita harus berharga untuk anak kita. Kita tetap harus ngupgrade pembelajaran ilmu tentang apapun itu ya, untuk
diri dan untuk anak dan juga untuk kan lingkungan keluarga, masyarakat gitu. Jadi ayo jangan ragu untuk berkarya apapun itu. Cita-cita itu nggak selesai ketika menikah. Terima kasih banyak ya Ibu Ya, Puji nih siap. waktunya, cerita-ceritanya. Ya, Semoga bisa menjadi inspirasi juga buat para ibu di luar sana. siap. Halo, selamat pagi Bu. Pagi. Ada Ibu Nurjana, benar ya Bu? Benar Ya. sekali. Ibu Nurjana nih selaku pemilik dari Yayasan Mbak Buljana ya Bu. Ibu kalau boleh tahu sih Ibu sekarang berapa Bu? 60 kurang lebih. Oh 60. Iya, Masya Allah, udah mulai lansia. tapi masih Masya Allah masih aktif ya Bu ya Amin. berkegiatan. Alhamdulillah kami atas nama yayasan kegiatan kita setiap harinya selalu WA para donatur, mengucapkan banyak syukur, selalu bisa bekerja sama dengan Yayasan Mbak Buljana, dan saya juga petugas pengurusan jenazah. Kita udah hampir 15 tahun. Kegiatan untuk yayasan di kami, kita mengadakan pengajian rutin setiap seminggu sekali, dari terdiri anak TK sampai SMA. Yang kita pelajari di sini belajar mengaji, Iqra, dan juga belajar sholat. Dan juga kegiatan untuk bulanannya setiap tanggal 10 kita memberikan santunan untuk yatim dan du'afanya, kita ambil 35 kurang lebihnya. Ini kalau boleh tahu udah berapa lama Bu Yayasan Mbak Buljana nih? 97-an. Mau 30 tahun ya Bu ya, Iya. Masya Allah. Ini ada kendala yang Ibu rasain nggak sih Bu selama mengelola Yayasan Mbak Buljana ini? Kita kendalanya kadang-kadang anak-anak sekarang itu susah banget ya diaturin disiplin. Padahal kita udah mengajarkan bagaimana dengan cara sopan santun gitu. Sekarang kecenderungannya ke HP. Nah, padahal udah gimana caranya, saya bilang sampai kamu kalau lagi pas pegang HP lagi berzikir ya di HP ya gitu. Pada nyengir kan gitu. Udah berapa ayat yang kamu baca. Jadi saya selalu mengingatkan ke agama gitu kan, supaya dia tuh tetap kan masukan itu kan terekam ya gitu. Tapi kita nggak putus asa karena kita punya tujuan supaya kita tuh berhasil membahagiakan warga yang ada masalah di kita tuh bisa teratasi semuanya. Ya kendala tetap ada ya, tapi tetap kita berusaha. Selama niatnya baik pasti ada Insya jalan Allah, gitu ya Bu ya, Insya Allah. Apa sih yang bikin Ibu semangat nih Bu di tengah padatnya kegiatan ini nih Bu? Saya bersyukur dengan hidup saya masih diberikan sehat, panjang umur. Saya cuman mohon Allah, ya Allah berikanlah kesehatan untuk kemanfaatan hidupku yang lebih baik lagi. Karena aku takutnya ketika aku dipanggil, aku belum siap. Oke Ibu, terakhir nih Bu terkait Hari Kartini, pesan Ibu untuk wanita yang bekerja juga nih di luar sana tuh apa Bu? Untuk Ibu Kartini ya, melihat perjuangan beliau itu, kita berharap perempuan itu memang kalau kita yakinin benar-benar hebat. Satu hari ini dari mana bisa dibikin ABCD itu bisa sama Allah. Yang penting otak kita dan pikiran positif dan bikin kita sehat. Tapi dari manfaat itu, terus dengan doa-doa yang mustajab ketika ada masalah, aku kasih tahu tuh Bu. Coba kamu yakinin kalau berdoa tuh jangan yakinin dulu. Kita komunikasi, kita berdiskusi, kita keluh sama Allah. Itu nyambung semua Bu. Dunia akhirat tuh nyambung semua kalau kita lakukan. Ada lagi? Apa lagi? Udah sih, ya. Terima kasih banyak loh Ibu Jana. Ini sebuah obrolan yang bikin jadi masukan positif juga gitu untuk kita semua yang ada di sini dan yang di rumah juga. Kalian masih muda, masih banyak harapan. Iya. Suami marah, ngapain sih lo usaha kan ada gue. Pak, saya usaha ini bukan menyaingin Bapak. Saya jaga-jaga nanti kalau Bapak udah nggak bisa usaha, saya jadi penopang keluarga gitu. Kita mencari nafkah karena terpaksa
sudah tidak ada yang membiayai kita. Kalau bukan diri kita sendiri yang semangat, nggak ada orang lain yang ngasih semangat lagi.